Indahnya cahaya rembulan di antara bintang-bintang. Gemilau indah bagaikan sinar dalam kehidupan. Namun kadang ku rasakan hidup dalam angan-angan. Mimpi-mimpi indahku tak pernah jadi kenyataan. Teriknya sinar mentari saat ku langkahkan kaki menempuh jalan berliku di dalam hidupku ini. Sampai akhirnya ku tahu ada cinta, ada nafsu, ada yang mengejar harta lalu menghilang darimu. Indahnya cahaya rembulan, teriknya matahari, sebuah telah aku rasai. Indahnya cahaya rembulan, teriknya matahari, silih berganti singgah dalam hidupku, singgah dalam hatiku, oh, singgah dalam diriku. Mana sih? Halo, Ini aku, Robi. mau apa lagi sih? Enggak, cuma pengen ngasih tahu kamu. Kamu itu, San, kalau ketawa seperti tadi siang, kelihatannya aduh, jauh lebih cantik. Ah, udah. Gombal terus. Gara-gara kamu aku malu sama mamanya Rosi, tahu? Brengsek. San, kalau kamu mau menerima cintaku, aku berjanji deh sama kamu. Akan membuat kamu tersenyum, tertawa seumur hidup kamu. Ah, udah deh, nggak usah banyak ngomong. Cerewet, sebel, tau? Ngacau lagi dah. Selamat malam. Santi. Nyakit kan? San, denger dulu. Ini ada kabar gembira. Mama dan papa kamu sudah mengizinkan aku untuk membawa kamu ke diskotik. Yes! Ih, kamu tuh kalau ngajak orang lihat situasi dulu dong. Nggak liatnya lagi pusing. Sebel. Ada apa sih? Ada apa? Bodoh. Ceritakan.
Ceritakan sama saya ada apa? Hah? Dengar, saya siap menolong, membantu, dan melakukan semua apa yang kamu inginkan. Ada apa? Benar? Sumpah. Apapun yang saya katakan? Swear. Dear Kathy, Kathy yang cantik, sejak lama kau hadir dalam mimpi-mimpiku. Kau bagaikan ratu di istanaku, dan setiap detik yang kulewati hanya ada namamu. Aku adalah samudra, dan kau adalah pelabuhannya. Kau laksana. Bertepuk sebelah tangan. Maksud hati memeluk gunung. Apa daya gunungnya meletus, tus. Her, berapa kali sih gue udah bilang sama lo, ngapain pusing-pusing mikirin cinta, buang-buang waktu percuma. Tapi lo nggak pernah percaya sama gue. Kenapa sih lo nggak pernah percaya sama gue? Yang gak pernah percaya sama gue tuh lo. Udah berapa kali sih gue bilang kalau gue tuh benar-benar cinta sama si Kathy. Ya cinta sih cinta, tapi lo nggak perlu nyakinin siapapun. Berpuluh-puluh kali lo udah bilang sama gue kalau lo benar-benar cinta sama dia. Yang lo perlu buat adalah datang ke dia langsung. Lo nyatakan cinta lo langsung sama dia, jangan sama gue. Kalau masalah itu sih pasti gue bilang sama dia. Pasti. Tapi kapan? Tiap hari nih gue udah pusing kuping gue dengerin lo. Dikit-dikit Kathy. Lo mau kerja, mau buka komputer Kathy. Mau ke WC Kathy. Apa-apa Kathy. Udah. Lo ngeledek gue mulu. Gue juga bakalan nyatain kok apa perasaan hati gue sama Kathy. Itu juga kenapa tuh gue tulis surat ini ya karena itu. Oh jadi lo mau nyatakan perasaan lo sama dia pakai surat kayak gitu? Kenapa nggak langsung aja? Ngapain lo pakai surat kayak gini nih? Apaan lagi just for Kathy? Sini. Ya udah deh, ntar gue kasih deh sama dia. Ya terserah lo deh. Mumpung lagi sepi deh, mendingan lo indah aja deh. Tuh ada map merah, lo masukinnya suratnya di situ. Mumpung gak ada orang, lagi sepi. Nah, gue udah lapar berat, gue makan dulu gue tinggal Oke. Tapi jangan sampai ketahuan orang. Ya, Pak. Baik, Pak, sudah saya siapkan. Baik, Pak. Selamat pagi Her, kok di depan pintu aja? Itu surat yang gue tadi tulis buat si Kathy yang di map merah. Kenapa? Sekarang udah ada di ruangannya bos. Bagus dong. Bagus apaan? Kalau sampai dibaca bos, muka gue mau ditaruh di mana? Muka lo yang nggak ditaruh di mana-mana, tetap di sini. Tapi yang pasti kalau bos sampai baca surat lo, paling lo dipanggil, diperingatin untuk ngamen cinta-cintaan di kantor. Dan yang paling penting ya hantu cinta di kepala lo itu kabur kalau lo ditegur sama bos. Iya kan? Hantu, bercanda mulu lo. Asa lo, pusing-pusing lo. Gue udah berkali-kali bilang lo gak pernah mau denger sih lo. Bodoh amat. Hei, bangun aja. Panggil bos tuh. Hah? Kenapa emangnya? Dan aku tahu
soal pribadi kali. Mules lo. Aduh, War, tolongin gue dong, War. Kenapa dipanggil bos tuh? Paling lu pengen diminta penjelasan nggak apa-apa. Lu belum tahu kan soal apa? Belum tahu kan lu? Gimana dong? Ya udah temuin aja sekarang daripada disudung lama-lama. Udah Kiki sana Ki, daripada kelamaan di nunggu. Udah terima nasib aja deh. Nasib. Iya udah terima nasib lo. Misi, Pak. Bapak manggil saya, Pak. Iya. Duduk ya. Iya, makasih, Pak. Ada apa, Pak? Saya cuma menanyakan soal surat. Oh, mengenai surat itu, Pak. Saya jadi malu, Pak. Saya minta maaf, Pak. Maaf, jadi sampai sekarang kamu belum siapkan surat penawaran untuk Rama Corporation yang sudah minggu lalu saya minta, iya? Oh, surat itu yang Bapak maksud. Iya, jadi surat apa lagi yang ada di benakmu, Her? Kalau surat itu sih, udah lama saya kerjakan, Pak. Tinggal tunggu perintah Bapak. Apa perlu saya siapkan sekarang, Pak? Iya, Her, siapkan sekarang. Sekalian ini, kasih sama Kathy. Ini bukan file yang saya minta, suruh tukar ya. Iya, Pak. Baik, Pak. Permisi. Iya, silakan. Her, gimana Her? Beres? Apanya yang beres? Apa maksud lo? Jadi surat lo ketahuan, kebaca sama bos? Nggak tahu deh gue. Tapi lu lihat aja sendiri suratnya nggak ada lagi di sini. Iya nggak ada, kosong. Siapa yang ngambil ya? Kalau bukan diambil bos, berarti Kalau gitu sip lah. Selamat pagi Tante. Oh, pagi. Silakan duduk. Duduk. Ada apa sih Tante? Tumben manggil saya pagi-pagi begini. Pasti ada masalah penting. Benar, Jo. Ada sesuatu ya yang amat penting yang harus cepat diselesaikan. Sebelumnya mau minum apa? Panas atau dingin? Nggak usah repot-repot Tante. Saya baru sarapan kok di rumah. Anak, bawa minuman ke atas ya. Ya, cepat. Saya justru cepat-cepat datang kemari karena hanya ingin segera mengetahui sebenarnya ada masalah apa sih Tante? Kau kan tahu sendiri, Jo, betapa sulitnya Roni untuk kembali percaya diri sejak dia ditinggalkan oleh gadis itu. Kami semua berusaha untuk memberi semangat pada Roni. Tapi rupanya dia sudah tidak punya semangat untuk melakukan apa-apa lagi. Setiap hari kerjanya dia hanya duduk melamun di depan jendela. Seperti ada yang mengganggu pikirannya. Saya mengerti Tante. Dan sebagai sahabat Roni, saya juga tahu saat-saat sulit Roni pada waktu Roni baru ditinggal Mita. Dan tiap kali saya tanyakan sesuatu yang berhubungan dengan Mita, dia selalu menghindar dan mengalihkan pembicaraannya. Saya benar-benar ingin mengembalikan lagi semangatnya Tante. Dan saya juga merasakan perubahan sikapnya belakangan ini. Tante tahu, Tante mengerti apa yang kau katakan. Tapi Jo, apakah kehidupan Roni harus berhenti hanya karena seorang gadis? Tolong Jo, beri pengertian dia bahwa hidup ini amat indah, masih terus berjalan. Ajaklah dia untuk menikmati hidupnya. Jangan menyiksa diri seperti sekarang ini. Saya dapat mengerti perasaan Tante melihat sikap Roni seperti ini. Tapi Tahukah Jo, hanya kamu satu-satunya yang dapat membantu Tante. Tante penuh harapan besar kepadamu. Kalau perlu, Tante akan memohon kepadamu untuk menolong Roni keluar dari penderitaannya.
Tante, Tante tidak perlu memohon seperti ini kepada saya. Bukankah Tante sudah saya anggap seperti ibu kandung saya sendiri? Apapun saya akan lakukan demi kebahagiaan Tante. Jadi, kamu akan terus menolong Roni? Tentu Tante, saya berjanji dengan cara apapun juga saya akan berusaha mengembalikan senyuman di wajah Roni kembali. Terima kasih, Jo. Hanya padamu Tante dapat menggantungkan harapan Tante. Malam, Pak. Loh, Mal? Malam-malam begini kok belum pulang? Ya, biasalah, Pak. Tiap hari saya juga pulang malam. Buat apa cepat pulang ke rumah? Nggak ada yang nunggu. Maklum bujangan. Kok Bapak sendiri belum pulang? Saya masih harus mengerjakan sesuatu. Ngomong-ngomong, ada apa, Mal? Saya cuma ingin melaporkan mengenai pembayaran dari Tuan Tanaka di Tokyo. Sudah kita terima seluruhnya, Pak. Menurut rencana, asistennya akan mengambil barang besok siang. Tapi pembayaran kredit dari klien kita yang lainnya masih cukup banyak yang tertunda. Kenapa bisa begitu? Ini semua memang salah saya, Pak. Tapi saya akan berusaha bekerja lebih giat lagi supaya semua bisa teratasi. Jamal, bukankah saya sudah memberi wewenang untuk mencari tambahan pegawai, khususnya bagian pembayaran dan penagihan? Itu kan akan mempermudah tugas Pak Jamal sendiri, iya kan? Terus terang, saya suka kasihan melihat kerja keras Pak Jamal selama ini. Jadi, janganlah menyalahkan diri sendiri ya. Terima kasih, Pak. Saya siap untuk melakukan apa saja untuk perusahaan ini. Perusahaan ini sudah seperti diri saya sendiri. Saya percaya akan dedikasi dan kesetiaan Jamal pada perusahaan kami. Saya juga ingin Jamal menikmati hasil kerja keras yang sudah Jamal lakukan selama ini. Sebaiknya Jamal cari asisten untuk membantu meringankan kerja Jamal ya. Terima kasih, Pak. Akan saya usahakan. Ada lagi, Mal? Untuk sementara ini tidak. Permisi, Pak. Selamat malam. Selamat malam, Mal. Selamat malam, sayang. Kamu lama betul sih datangnya. Saya udah nungguin dari tadi sore. Saya kan kangen sama kamu. Sorry banget. Saya menunggu sampai kantor agak sepi untuk bicara dengan Roni. Roni? Siapa Roni? Anaknya Paleo, bosku. Oh ya? Terus gimana? Apakah semuanya berjalan dengan lancar? Kamu jangan khawatir. Semuanya berjalan sesuai dengan rencana kita. Dan sebentar lagi, kamu akan menjadi ratu. Dan saya akan memberikan sebuah istana yang besar buat kita berdua. Kamu percaya kan? Iya, saya percaya kok sama kamu. Dan lebih dari itu, kamu kan tahu kalau saya sangat mencintai kamu. Sejak kamu masuk dalam kehidupan saya mulai dapat berpikir rasional dan memikirkan masa depan. Bagaimana caranya membahagiakan kamu. Saya sangat senang mendengarnya. Dan saya yakin kalau kamu pasti bisa melakukannya. Lagi pula selama ini perusahaan sangat bergantung padamu kan? Tapi ada satu hal yang perlu kamu camkan, Mona. Roni itu laki-laki yang cerdas. Jadi jangan sampai kamu menimbulkan keraguan dan kecurigaan baginya.
Jangan khawatir sayang. Tidak ada seorang pun yang bisa membaca rencana kita. Kamu pasti belum mandi deh. Saya sudah siapin air panas. Yuk. Halo, Bisa bicara dengan Marisa? ya saya sendiri. Siapa nih? Mita, ini aku Jo. Jo? Halo? Halo? Mit, aku Jo, sahabat Roni. Masa kamu lupa sih? Aku sudah tahu apa yang kamu mau bicarakan, Jo. Kalau begitu bagaimana kalau kita ketemu hari ini? Aku nggak punya waktu. Waktu selalu ada, kalau kita mau mengusahakannya, Mita. Iya, tapi kali ini sorry, nggak bisa, Jo. Kalau begitu, saya sampaikan saja sekarang. Apa yang akan saya katakan? Sorry, aku nggak mau dengar apa-apa darimu, Jo. Kamu tahu kan, Mit? Di zaman sekarang ini mendapatkan kekayaan materi jauh lebih mudah dibandingkan dengan mendapatkan kekayaan batin. Aku jadi nggak ngerti maksud kamu, Jo. Sorry ya, aku mau pergi. Mita? Halo? Mita, saya akan terus coba menolong kamu. Demi Roni dan diri kamu sendiri. Dengan cara apapun. Ya. Harus. Gimana, Ken? Asik nggak? Awas, jangan duluin gue lo. Memuaskan, men. Non, ada yang ingin bertemu dengan Nona di lobi. Terima kasih ya. Makasih. Selamat Marisa. Luar biasa. Terima kasih. Selamat Marisa. Banyak sekali nih bunganya. Selamat Marisa. Terima kasih ya. Terima kasih. Terima kasih. Aduh, mohon maaf ya. Saya harus ganti pakaian dulu. Sebelumnya terima kasih atas bunganya. Silakan. Mari. Silakan. Anda mencari Nona Marisa? Nama kamu Mita.
Bukan Marisa. Ju, Ternyata nama kamu sendiri saja sudah kamu lupakan, Mita. Kadang memang ada banyak hal yang harus kita lupakan. Itu yang kupelajari dalam hidup ini. Apa yang kau inginkan dariku, Jo? Dan dari mana kau tahu aku berada di sini? Udahlah. Jangan buang waktu untuk bicarakan soal itu. Saya kemari hanya untuk bicarakan soal Roni. Sudah berapa kali kukatakan aku tidak mau bicara tentang masa lalu. Apalagi tentang Roni. Dulu kamu amat menyukai Roni, Mita. Tapi sekarang, bicarakan soal dia saja kamu tidak bersedia. Apakah kamu gak pernah sadar bahwa hidup yang kamu jalani sekarang ini adalah mimpi? Mimpi buruk bagi kamu dan juga Roni. Aku hanya ingin menikmati kebebasan, Jo. Apakah itu salah? Dan aku tidak mau tergantung pada seseorang. Paham? Begitu. Jadi kamu anggap pekerjaan kamu selama ini adalah suatu lambang kebebasan? Iya. Kamu salah, Mita. Justru apa yang kamu lakukan sekarang ini suatu kesalahan besar. Mita, percayalah sama saya. Saya berjanji akan mempertemukan kamu kembali dengan orang yang kamu cintai. Tunggu, Mita. Lepaskan! Siapa kamu berani-beraninya mengatur hidupku? Aku tahu mana yang baik dan buruk untuk diriku sendiri. Saya hanya ingin mencoba menyadarkan kamu untuk jujur pada perasaan kamu sendiri. Dan ini bukan dunia kamu, Mita. Bukan. Kamu berhak mendapatkan yang lebih baik dan kamu tahu itu. Aku tidak perlu bantuan kamu. Sekarang pergilah. Sebelum aku memanggil keamanan untuk mengusirmu. Pagi, Pak. Pagi. Bagus sekali bunga ini. Dari mana kamu dapat? Itu bukan saya, Pak. Tadi Ibu Kathy yang membawanya kemari. Mari, Pak. Ya. Selamat pagi, Pak. Pagi. Jadi kamu yang bawa bunga ini? Iya, Pak. Bagus sekali. Saya suka bunga ini. Wah, ternyata kita punya selera yang sama tentang bunga. Kalau Bapak suka, saya bisa membawanya setiap hari. Tinggal memetik di halaman rumah kok. Jangan sampai merepotkan kamu, Kat. Tidak kok, Pak. Malah... Oh ya, kamu sudah periksa data-data yang masuk ke file kamu hari ini? Sudah, Pak. Bagus. Kalau gitu, tolong panggilkan Harry. Mbak, ini uang kamu ya? Nggak tahu ya, rasanya sih bukan ah. Periksa aja dulu deh, soalnya uang itu persis di bawah kaki kamu. Oh ya? Mungkin juga ya. Soalnya saya nggak pernah tahu berapa uang yang saya bawa. Kurasa begitu. Makasih ya. Iya. Rasanya saya pernah kenal kamu deh. Kalau nggak salah Mbak itu pernah kerja di klub malam sebuah hotel ya?
Betul. Perkenalkan, nama saya Sita. Saya Marisa. Oh iya, saya ingat betul sekarang. Siapa kamu? Bisa aja. Mbak Marisa, silahkan. Saya duluan ya. Oke. Yuk. Yuk. Ntar kita bisa ngobrol-ngobrol lagi di dalam. Ya? Ya. Pak Roni ada? Ada Pak. Ya Pak Jamal. Selamat siang, Pak. Siang. Ini Mona, calon asisten yang pernah saya ceritakan kepada Bapak tempo hari. Iya. Selamat siang, Pak. Siang. Silakan duduk. Terima kasih. Saya sudah dengar banyak tentang Anda dari Pak Jamal. Kami memang butuh tenaga baru. Pak Jamal adalah orang kepercayaan saya di perusahaan ini. Makanya saya hanya ingin mengucapkan selamat datang. Semoga Anda senang bekerja di perusahaan ini. Terima kasih, Pak. Saya akan melakukan yang terbaik dan tidak akan mengecewakan Bapak dan Pak Jamal. Kapan Anda bisa mulai bekerja? Terserah Bapak. Jamal, siapkan ruangan kerja untuk Mona dan perkenalkan sekalian kepada karyawan-karyawan yang lain. Baik, Pak. Silakan. Permisi, Pak. Nah, ini adalah ruang kerja saya. Kamu minum apa? Nggak usah deh, Mak. Kelihatannya bos kamu itu orangnya baik ya. Dan sangat percaya pada kamu. Sebagaimana kamu ketahui, seumur hidup saya habiskan untuk sebagai pegawai. Dengan keadaan kamu di sini, saya amat bergantung pada kamu, Mon. Dan setelah kehadiran saya, kamu akan menikmati buah dari hasil kerja keras dan kesetiaanmu pada mereka. Tapi ada satu yang saya minta. Saya hanya perlu melihat ruangan safe deposit box di mana dokumen-dokumen dan barang berharga milik mereka disimpan. Setelah saya mempelajarinya, semuanya akan menjadi milik kita, Ma. Saya percaya pada kamu. Sekarang akan saya tunjukkan ruang kerja kamu. Oke. Cukup Mbak Sita? Ya, makasih ya. Sama-sama. Oh ya, Mit. Jadi nggak datang hari Sabtu ke rumah saya? Boleh. Tapi barang-barang apa aja sih yang kamu mau berikan padaku? Pokoknya macam-macam deh. Ya, namanya juga barang bawaan dari luar negeri. Teman saya ini seorang pramugari. Jadi, semua barangnya dijamin dari luar negeri. Lagi pula nggak pakai kena pajak sih. Iya, sebenarnya saya mau cari itu kado pernikahan untuk adikku. Kamu ada? Ya ada. Jangan sampai nggak datang dong. Aku tunggu ya. Yuk. Oke. Kamu adanya jam berapa kalau di rumah? Jam berapa aja deh. Terserah kamu. Tapi enaknya sih kamu telepon saya. Jadi saya bisa siapkan barang-barangnya. Oke? Sip. Oh ya. Aku lupa. Ini nomor aku. Oke? Makasih ya. Yuk. Bye. Bye. Mbak Marisa, ayo cuci. Cici. Mari, silakan. Jo, kenapa sih lu tuh kayaknya antusias banget pengen kenalin gua sama cewek itu? Soalnya cewek yang ini lain daripada yang lain, Ron. Pokoknya lo harus lihat sendiri deh. Aduh, udah gua bilang berapa kali Jo, gua tuh paling gak suka kalau dijodoh-jodohin. Kayak mami aja. Siapa yang mau jodohin? Itu buktinya lo ngotot pengen kenalin gua sama dia. Apa salahnya? Nambah temen kan? Jangan mengurung diri terus dong, Ron. Kita kan masih muda. Jo,
Untuk saat ini, gue pengen gunakan masa muda gue untuk meniti karir setinggi mungkin. Jadi untuk urusan asmara, sorry deh Jo. Gue tutup pintu dulu. Loh, gue kan cuma pingin lo tuh ngeliat dia. Terus lo ngasih pendapatnya deh ke gue. Masa lo gak ngerti sih Ron? Gue tuh perlu bantuan lo. Jadi ceritanya lo yang naksir sama dia? Iya. Emang gue yang suka sama dia. Dan sebagai sahabat, apa salahnya sih gue kenalin juga ke lo? Toh cepat atau lambat, gue juga pasti ngalin dia ke lo kan? Iya, berarti kalau gitu persoalannya jadi lain Jo. Emang dari tadi aja lo yang gak nyambung Ron. Biar dulu sih lo. Habis gimana ya? Gue alergi sama yang begitu-begituan. Alergi sih alergi. Tapi ada batasnya dong. Iya. Kali ini keinginan lu gue ikutin. Sekalian kita makan di luar. Oke, yuk. Oke. Malam. Rumah. Ini anak-anak muda mau kemana? Nggak betah sebentar aja di rumah. Papa ini seperti nggak pernah muda saja. Yuk, makan sama-sama. Enggak, Pak. Kita mau cari suasana lain di luar. Suasana lain? Suasana lain mana ada? Yang ada makanan yang enak ini bikinan mamamu. Sudahlah Pak, biar Roni jalan-jalan sama Jo. Roni juga kan perlu cari suasana baru. Betul, perlu suasana baru. Cuma jangan lupa bawa oleh-oleh. Beres, Pak. Ma, Pak, Roni pamit dulu ya. Hati-hati di jalan ya Ron. Jo. Tenang aja Tante, kan masih ada Jo. Mari Om, Tante. Bro, Kenapa, Bos? lu yakin ini rumahnya? Yakin deh, Bos. Awas lo kalau ngaco lo. Percaya deh. Gua paling ahli ngebuntutin orang. Sekitar Hunter mah lewat sama gua. Dia datang tuh. San. Dengar. Begini. Begini. Apa? Cepetan dong ngomongnya. Sebaiknya kalau nanti kamu selesai mandi, selesai makan, kita pergi ke diskotik. Jangan. Kalau menurut saya, lebih baik kita masing-masing di rumah istirahat. Ya. Kok begitu? Padahal ibu kamu sudah ngasih izin sama saya. Boleh bawa kamu pergi ke diskotik. Tinggal pilih mau diskotik mana. Mau yang di Tanah Abang? Di kota? Atau yang di Blok M? Ternyata kamu suka disco ya? Iya dong. Tapi sayang deh Jeff, saya tuh lagi kepengen istirahat di rumah, pengen tidur, pengen mandi, pengen segala macam deh di rumah. Nanti kalau kamu udah ada ide mau ke disco mana, tinggal telepon aja, oke? San. Ada yang lupa. Apa? Ini Sunnya mana? Rem matanya.
Wida. Yuk kita cabut. Ntar dulu dong, gue mau lihat hasil jeripaya kita. Gue mau lihat tuh si monster ijo terengah-engah kecapean. Emang enak? Kita kan masih banyak kerjaan, Dik. Hai Min. Sorry ya agak telat. Nggak apa-apa, biasa kalau di Jakarta selalu macet. Bukan macet. Aku ada keperluan sebentar ke dokter. Oh, memangnya kamu sakit? Oh enggak, cuma flu biasa. Oke. Ya masuk yuk. Kamu minum apa? Minum panas atau panas banget? Bercanda loh, mau minum panas atau dingin? Apa ya? Kopi susu aja deh kalau ada. Oke. Oh ya, sambil aku buatkan minuman, kamu bisa lihat barang-barang aku ceritakan di kamar kerjaku atau di ruang belakang ya? Oh nanti aja deh, masa aku baru datang udah masuk kamar. Santai aja lah, Mit. Aku kan tinggal sini sendirian. Lagi pula kan saya sudah anggap kamu sebagai teman dekat. Oke, saya tinggal kamu di sini ya. Kamu bisa lihat-lihat ya. Aku buatkan minum duluan ya. Dah. Oke. Indahnya cahaya rembulan di antara bintang-bintang, gemilau indah bagaikan sinar dalam kehidupan. Namun kadang ku rasakan hidup dalam angan-angan, mimpi-mimpi indahku tak pernah jadi kenyataan. Teriknya sinar mentari saat ku langkahkan kaki